Selamat pagi dan welcome to Is Program. Tepuk tangan dulu. Ayo dong teman-teman semua yang di Zoom, ayo on cam dong, on cam semuanya. Teman-teman harus on cam juga supaya kita bisa melihat bahwa teman-teman lagi di mana nih ya kan. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, saya akan sedikit menjelaskan tentang program baru dari CLP ini teman-teman. Yaitu adalah Is Program. Nah, Is Program itu apa? Jadi nantinya dari tim CLP akan menghadirkan narasumber yang luar biasa per bulannya. Dan metode kita itu tidak akan monoton terhadap mungkin penyampaian per slide gitu ya. Nah, seperti kali ini teman-teman, kita menyampaikan dalam bentuk diskusi ringan teman-teman. Ringan tapi berbobot tentunya. Nah, pada episode pertama ini saya akan menghadirkan orang yang luar biasa teman-teman. Pimpin kita di Region 6, siapa lagi kalau bukan Pak Yono. Kasih reaction dulu dong teman-teman. Semangat lagi. Luar biasa. Iya, Pak Yono gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Ya Pak. Luar biasa, baik Pak. Baik ya, alhamdulillah gitu ya Pak. Nah Pak, kali ini Pak kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik nih Pak. Yang saya sering mendengar kata-kata ini Pak atau kalimat ini nih Pak, tentang lead with integrity Pak. Nah teman-teman, kita akan bahas hal itu nih teman-teman. Mungkin teman-teman ya sering mendengar hal itu juga ya. Nah, kita akan bahas tuntas di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita tidak akan bahas target kali ini, bahas KPI gitu ya, bahas strategi. Kita akan bahas suatu hal yang lebih fundamental lagi teman-teman. Yang tadi kita bilang lead with integrity teman-teman. Nah, mumpung ada orang yang selalu menggaungkan itu ya teman-teman, kita akan tanya langsung nih ke Pak Yono. Pak Yono, lead with integrity Pak, sebenarnya itu apa Pak? Oke, jadi sebelum saya menjawab itu ya, integritas itu fundamental. Betul tadi yang Pak Didin sampaikan. Nah, fundamental itu ibarat kalau kita bangun rumah, itu fondasinya. Fondasinya Pak. Tidak kelihatan. Oh, ya, okay, jadi kalau sebagai seorang leader yang berintegritas, berarti kita ibaratnya kalau kita bangun rumah, integritas itu adalah fondasinya. Fondasinya. Nah, rumahnya, Oke. Rumahnya apakah mau model model yang sederhana, Ya, atau mau modelnya yang saya mau gayanya gaya Eropa. Nah, itu nanti kita belajar berikutnya. Tuh. Itu namanya gaya kepemimpinan, atau leadership. Ya, sebenarnya saya udah kasih clue nih, berarti kalau mau undang saya lagi, boleh sudah ada materi. Ada clue-nya Pak. Oke, luar biasa. Harapannya menjadi insight baru untuk kita nanti ya. Next. Oke. Episode Pak. Jadi kita balik lagi masalah integritas. Apa sih integritas gitu? Kadang-kadang kita sering ngomong masalah integritas. Nah, integritas itu adalah kita berkomitmen. Oke Pak. Menjunjung tinggi dan konsisten menjalankan nilai-nilai kebaikan. Oke. Ya, yang sesuai dengan kita punya hati nurani betul ya Pak ya. Kita punya pikiran, kita punya perkataan, dan yang paling penting tindakan nyatanya. Betul. Jadi kembali lagi, yaitu sebagai seorang pemimpin punya integritas, artinya kita menjunjung tinggi secara komitmen, konsisten menjalankan apa yang baik, yang sesuai dengan kita punya hati, pikiran, perkataan, dan paling penting perbuatan tentunya. Betul Pak. Itu. Saya sangat sepakat itu Pak, dan itu sangat penting nih teman-teman untuk kita pahami bersama ya teman-teman. Nah Pak, cuma kan di lapangan target cukup besar ya Pak ya, banyak tantangan gitu ya Pak. Tiap tahun kan. Iya betul Pak, tantangan. Kalau mau naik gaji emang harus naik target. Iya betul Pak. Dan kadang-kadang kita akan tergoda terhadap sesuatu yang shortcut gitu Pak. Iya kan Pak? Betul. Menurut Bapak gimana tuh Pak supaya untuk menghalau hal itu Pak? Jadi kembali lagi, saya sering sampaikan ke teman-teman, ke tim, dimanapun lah saya bekerja, dimanapun saya punya tim. Saya ini orang proses. Oke Pak. Jadi kembali lagi, segala sesuatu yang mau kita tuju itu prosesnya harus baik dan benar dulu. Karena menurut saya hasilnya akan ngikut. Kadang-kadang kita bicara, kita mau shortcut nih. Contoh lah yang sering saya sampaikan ke teman-teman, kita punya target banyak nih. Kalau kita bicara di B2C ya, contohnya, harus ada aksesoris, targetnya harus 150%. Terus operator, banyak saya target. Nah, kalau kita tidak melalui proses yang baik dan benar, akhirnya nanti muncul hal-hal yang kurang baik. Yang ujung-ujungnya artinya apa? Pelayanan kita kepada customer jadi nggak bagus. Nanti kita akan bahas di nilai integritas kita. Oke, Mas. Ya, jadi ya itu memang betul bagi saya harus yang menjadi tantangannya adalah prosesnya.
Nah otomatis namanya proses pasti butuh waktu. Butuh waktu Pak, tentunya Pak. Ya, jadi nanti kita akan bahas ada 3 hal. Bagaimana supaya kita bisa menghindari semua ya Pak. Seperti itu gitu. Kayaknya penonton penasaran Pak, tiga hal apa itu Pak? Saya spill ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, selalu nih yang selalu disebutkan oleh Pak Yono juga teman-teman, bahwa pimpinan berintegritas itu ada 3 hal. Hidup jujur, bekerja keras, dan bekerja ikhlas gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu nih teman-teman tentang poin pertama dulu Pak, Ya. hidup jujur Pak. Ya. Betul ya Pak? Nah kan Pak, hidup jujur itu kan bukan hanya mungkin soal kita tidak boleh berbohong gitu kan ya Pak ya. Tapi ada satu hal mungkin Pak yang lebih mendalam lagi Pak maknanya tentang hidup jujur ini Pak di dalam integrity ini Pak. Menurut Bapak itu apa? Seperti apa Pak? Jadi saya rasa mungkin teman-teman di Region 6 kita udah sama-sama kurang lebih setahun 2 bulan lah ya. Nah, kebetulan saya diberi amanah untuk di Region 6 ini dari Januari 2025. Oke Pak. Jadi saya rasa nilai-nilai integritas ini di semua timnya saya, baik itu di teman-teman B2B, teman-teman B2C, teman-teman RCM, RNO, RCD, bahkan dengan divisi-divisi seperti CLP, litigasi, GA, sama HCBP, SCM. Hal ini sering saya sampaikan. Jadi masalah hidup jujur, kerja keras dan kerja ikhlas atau selalu bersyukur ini saya sering sampaikan. Tapi oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang bosen. Tapi sebagai saya setiap kali saya sharing hal-hal seperti ini, pasti ada perspektif yang baru gitu loh. Ada hal-hal baru yang bisa menjadi bisa menjadi hal yang positif buat tambahan teman-teman dalam hidup maupun bekerja. Ya, jadi kalau kita bicara hidup jujur, saya rasa semua teman-teman yang hadir di sini ya, yang hadir di Zoom juga, pasti yang namanya jujur itu pasti akan menjadi satu hal yang perlu buat teman-teman jalankan. Contoh, saya nggak bicara masalah pekerjaan deh, kita bicara masalah kehidupan sehari-hari. Iya Pak. Saya rasa Pak Didin udah punya istri? Punya Pak, punya Pak. Ya. Satu Pak. Baru satu ya? Satu Pak. Tergantung koma Pak titik gitu. Titik Pak. Jadi, kita pasti mau cari pasangan hidup juga yang jujur dong. Betul Pak, pastinya Ya. Pak. Nah demikian juga di pekerjaan, kita pengen punya partner kerja yang jujur. Betul Pak. Kita mau punya tim yang jujur. Betul Pak. Karena dengan punya tim yang jujur, punya partner kerja yang jujur, punya keluarga yang jujur, itu membuat kita bisa lebih baik. Nah, kalau contoh lah kita bicara, saya nggak bicara tim, saya bicara partner kerja. Seperti saya dengan Pak Didin ini kan partner kerja. Betul Pak. Ya kalau kita sama-sama jujur, sama-sama bisa maju kok. Misalnya contoh, Pak Didin baru balik dari Ambon, ya kan? Ya, apa yang dikerjakan, kita sharing bisa lebih baik, bukan? Betul, tentunya Nah, Pak. otomatis kalau saya punya hati jujur, mungkin ada masukan buat Pak Didin agar bisa lebih baik. Seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi, jujur itu bagi saya penting karena terutama di pekerjaan. Betul tadi Pak Didin ngomong, karena saya sering sampaikan ke teman-teman juga, kalau kita bohong, kita akan nutupin lagi pertanyaan selanjutnya dengan kebohongan. Contoh Pak. Misalnya saya telepon rival, Val, lagi di mana? Oh, saya lagi di toko Pak, padahal dia lagi di rumah tuh. Berarti dia udah bohong kan? Udah bohong satu Pak. Nah, saya pasti akan nanya dong, lu ngapain di toko? Lagi tag konten. Itu udah bohong loh, udah bohong kedua tuh. 2-0 Pak. Udah 2-0 Pak. Artinya menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi Pak. Ya harusnya bilang aja, Pak, sorry saya agak terlambat ya, saya masih di rumah, kan selesai. Jadi akhirnya kalau kita jujur akan lebih baik kok. Kalau kita bohong, kita akan tutup lagi dengan kebohongan, atau tutupin lagi dengan kebohongan. Dan saya yakin semua di sini teman-teman yang hadir semua pasti seorang leader. Ya mungkin dia belum menjadi leader di perusahaan, tapi di rumah dia sebagai seorang leader, sebagai seorang ayah kan juga sebagai seorang leader. Betul Pak. Jadi harus jujur gitu. Karena itu bagi saya hal yang paling mendasar di dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan terkait masalah jujur. Oke Pak. Saya mungkin sedikit menambahkan Pak, mungkin ya. Bukan hanya pertanggungjawaban kita kepada atasan, tapi ke Tuhan juga. Iya, itu penting. Makanya nanti di akhir poin terakhir masalah kerja ikhlas ada hubungannya.
Oh, relate Pak. Oke. Berarti spill Pak. Spill. Boleh. Jadi tiga nilai integrasi ini saling berhubungan. Hubungan ya Pak. Berhubungan dan nggak boleh dibolak-balik sih. Oh, Seperti itu. oh iya betul Pak, betul. Jadi harus jujur dulu nih. Baru kerja keras, Ya. baru ikhlas gitu ya Pak. Ya. Oh, oke menarik. Nih teman-teman, catat baik-baik teman-teman, penting untuk kita. Nah, Pak, oh ya mohon maaf Pak, saya ingatkan dulu teman-teman yang ada di Zoom ya, teman-teman jangan lupa isi absensi ya, dan juga nanti di akhir sesi akan ada post test ya, kita pantau di situ Pak. Kita pantau Pak ya, jangan sampai dia cuma HP-nya saya join Pak, kan ada kalau begitu Pak. Nah, oke. Ada giveaway-nya nggak? Ada giveaway. Akan ada Pak. Oh, ada Pak. ya. Gelas cantik. Gelas cantik. Oh bukan. Aman. Tenang. Oke, kita kembali ke topik Pak, karena topik ini luar biasa menariknya Pak. Ya, kita ke poin 2 nih Pak, tentang kerja keras nih Pak. Tentang kerja keras. Pak, semua orang kan ingin jabatan ya Pak ya. Kejar-kejar jabatan bisa saja ya. Cuma kan dia kadang tidak mau dengan beban kerjanya Pak. Cuma mau ada di posisi itu, tapi tidak mau dengan beban kerjanya Pak. Relate-nya dengan kerja keras itu seperti apa menurut Oke, Bapak? jadi gini, sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Didin, kalau kita bicara kerja keras itu ada 3 hal sebenarnya. Iya Pak. Pertama adalah merasa selalu kita ini belum melakukan yang terbaik. Oke. Jadi mentalitasnya adalah saya merasa selalu belum berikan yang terbaik. Oke Pak. Ya, itu yang pertama. Kedua, inisiatif. Yang ketiga, hati. Relate juga dengan hati ya Pak ya? Jadi pertama yang saya sampaikan, kalau kita kerja keras artinya apa? Saya merasa selalu masih belum melakukan yang terbaik Oke. terhadap, ya kembali lagi, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, yang membuat akhirnya kita belajar terus. Nah, belajar itu kan bagian dari kerja keras. Oke Karena Pak. kita merasa kita nggak belum melakukan yang terbaik buat perusahaan. Betul Pak ya. Iya kan? Contoh, misalnya seperti begini. Kita mau sebagai menjadi seorang sales yang baik, kita harus ngerti produknya kita. Betul. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sudah paham produknya sejauh mana nih? Nah, akhirnya karena teman-teman merasa saya masih kurang loh. Artinya apa? Baik, teman-teman kan mau belajar lagi, lebih baik lagi. Butuh kerja keras nggak di situ? Butuh, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, inisiatif. Nah, saya anggap inisiatif itu bagian dari kerja keras. Contoh misalnya, ngapain sih datang pagi-pagi misalnya ke toko? Ya karena saya maunya Pak, toko saya harus bersih. Oke. Saya maunya pada saat jam 10 buka, toko saya sudah ready. Bukan berarti jam 10 buka, saya baru bersih-bersih. Makanya saya datang lebih pagi. Datang lebih pagi adalah tindakan salah satunya menunjukkan bahwa kita mau kerja keras loh. Dari inisiatif itu ya Pak, Betul. tentunya, Pak. Jadi punya inisiatif. Jadi nggak perlu disuruh. Ya saya maunya datang lebih pagi, toko saya bersih, karena saya yakin kebersihan itu sebagian dari iman kan. Betul Pak. Ya, Kembali jadi lagi ke poin itu. kerja keras lagi itu adalah inisiatif. Yang ketiga, hati. Kalau teman-teman nggak punya hati untuk mau kerja keras ya nggak bisa. Contoh, saya rasa contoh ini sering sekali saya sharing sama teman-teman gitu. Ya kita bicara tadi kita bicara B2C, saya yakin pasti ada teman-teman kita juga dari B2B gitu. Ya, teman-teman punya PJP. Oke. Ya, atau PJP ya, jadi road plan lah. Hari ini mau ke toko mana, toko mana. Iya Pak. Seterusnya Pak. Iya. Kalau teman-teman nggak pakai hati, teman-teman datang ke toko ya udah, yang penting kan gue datang ke toko, gue cuma tinggal nanya stoknya apa, jualan atau enggak, Iya. atau apa. Nah itu menurut saya hanya menjalankan rutinitas. Betul, Pak. Kalau dia punya hati, dia pasti akan lihat dari kondisinya. Oh toko ini karena saya yakin setiap toko punya karakteristik yang berbeda, setiap toko punya tantangan yang berbeda. Isunya masing-masing gitu. Betul, nah otomatis saya nggak bisa satu cara dengan untuk semua. Ya, Pak? Betul Pak. Nah, Betul. bagian dari kerja keras apa? Ya tadi, ya setiap toko pasti punya perlakuan yang berbeda. Setiap owner, tantangan kita bicara kalau di B2B, teman-teman B2B, satu toko, satu owner, satu mau loh. Iya betul Pak. Maunya saya Betul, dan maunya Pak Didin kan beda. Betul Pak. Ya, Betul Pak. jadi, Betul Pak. nah, effort itu, kerja keras itu, kalau kita nggak pakai hati, akhirnya ya pokoknya lu mau order, nggak mau order, terserah lu. Karena nggak pakai hati. Gitu. Betul Pak. Betul Pak. Jadi bagian kerja keras itu harus ada hati. Ya, Oke, jadi menarik, itu Pak. part dari kerja keras. Oke. Gitu. Seperti itu. Pak, saya coba sedikit suka dengan kata-kata itu tadi Pak. Tapi saya mau tanya lagi nih Pak. Kira-kira ketika leader, katakanlah leader tidak memainkan peran itu tadi Pak, kerja keras itu lagi Pak,
dampaknya bagi tim, Pak. Sementara kan tim itu kita dari bisa pungkiri Ya. dia adalah the next future leader lah, Pak, ya kan. Dampaknya untuk tim itu nantinya akan seperti apa, Pak? Kembali lagi, saya setiap kali keliling ke visit lah ya, Iya, Pak. saya punya hati kerinduan pengen bisa sharing sama teman-teman dari leader-leader dari setiap kota gitu. Nah, salah satu materi saya adalah leader itu tuntunan sekaligus tontonan. Tontonan. Ya, kalau saya mau tim saya bekerja keras, saya sebagai leader harus tunjukin dulu. Oke, Pak, betul. Karena prinsip saya begini, sebagai seorang leader itu, pada saat kita menghadapi satu kondisi, itu harus berdiri paling depan. Mentalitas beda loh. Contoh, kita mau perang nih, jenderalnya di depan sama jenderalnya di belakang. Itu motivasi dari tim sudah pasti beda. Betul, Pak. Karena pada saat jenderalnya di depan, semangatnya timnya beda. Wah gila, pemimpin saya di depan loh, Iya. leader saya di depan loh. Kalau mati dia dulu loh. Iya, Pak. Iya kan? Benar nggak? Betul, Pak, betul. Jadi akan beda totalitasnya tim. Demikian juga kalau dia lihat, wah leader gua di belakang tidur. Lah, kalau mati saya dulu loh. Saya jadi tameng Nah, ceritanya. jadi di situ. Jadi kita sebagai leader setuju apa yang tadi Pak Didi sampaikan bahwa bagaimana efeknya ke tim. Ya kita sebagai leader harus tunjukin Betul, Pak. bagaimana kita lakukan hal itu. Karena kembali lagi bagi saya leader itu tuntunan sekaligus tontonan. Seperti itu Pak. Oke. Nah, tuh teman-teman leader terutama yang join di Zoom ya, teman-teman, bahwa leader itu bukan hanya bagaimana kita memimpin tim, tapi bagaimana cara kita mengelola itu juga semua. Bahwa bagaimana teman-teman akan jadi role model juga, ya. Bagaimana teman-teman akan mencontohkan itu semua kepada tim, ya, sehingga itu tadi bahwa kerja kerasnya akan dapat, teman-teman. Seperti itu. Thank you Pak insight-nya tentang kerja keras. Kita ke poin 3 nih, Pak. Poin 3 tentang kerja ikhlas. Nah, ini ya, kerja ikhlas ini menurut Pak Yoni seperti apa, Pak? Jadi kalau kerja ikhlas ini yang tadi saya sampaikan di awal adalah saya lebih ikhlas ini general gitu. Oh, oke, Pak. Namun saya spesifiknya saya lebih ke arah hubungan pribadi sama Yang Maha Kuasa. Makanya tadi saya bilang ya kalau bagi saya nggak mau dibolak-balik. Iya, Pak, ya, Pak. Jadi kadang-kadang saya suka bercanda sama teman-teman, kalau hari ini nggak jualan, puji Tuhan. Ya kalau teman-teman, alhamdulillah. Coba saya tanya dulu nih, udah kerja jujur dulu nggak? Oke, sudah melalui tahap itu belum? Setelah kerja jujur, teman-teman udah kerja keras belum? Kalau teman-teman udah lakukan hal ini, hasilnya belum optimal, kita bersyukur dan harapan apa? Besok berkatnya lebih baik. Betul, Pak. Berserah diri gitu ya, Pak? Betul. Jadi saya banyak sampaikan teman-teman, kita harus punya hubungan yang intim sama Yang Maha Kuasa. Karena bagi saya begini, saya pribadi bisa sampai hari ini bukan karena saya pintar loh, bukan karena saya hebat loh, bukan. Karena saya yakin ada kuasa dari Yang Maha Kuasa yang menjaga saya, yang nyertain saya sampai saya bisa di titik ini. Gak usah jauh-jauh Pak Didi, gak usah jauh-jauh. Kita bicara, kita bangun pagi aja dalam kondisi bisa narik nafas dengan baik, badan kita sehat, itu kita sudah harus bersyukur bahwa ini karena pimpinan dari atas. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Betul, Pak. Demikian juga pekerjaan, kita bisa kerja di Era Jaya, perusahaan yang menurut saya perusahaan yang luar biasa. Betul, Pak. Itu kalau bukan penyertaan pimpinan dari Yang Maha Kuasa nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Betul, Pak. Mau sepintar apapun, di luar banyak orang pintar kok. Betul, Tapi Pak. kok kita bisa yang terima di Era Jaya? Ya karena itu tadi, saya yakin pasti pimpinan dari yang di atas. Jadi selama kita jalannya pekerjaan kita hidup jujur. Kalau kita tidak hidup jujur, kerja jujur, tidak mungkin kita akan dapat tanggung jawab lebih besar lagi. Betul, Pak. Ya betul, memang Betul. kita ngomong kalau cuma modal jujur aja kita bisa naik juga enggak. Makanya ada kerja keras, belajar di situ, Betul, Pak. harus lebih baik. Yang terakhir apa? Ya kita butuh yang namanya hal-hal supranatural tanda kutip yang memang dari Yang Maha Kuasa. Betul, Pak. Jadi kadang-kadang apa? Kita doa sama Tuhan, mau minta jadi leader yang lebih baik lagi, lebih punya tanggung jawab. Tapi kita udah hidup jujur dulu enggak? Kita udah kerja keras belum? Iya. Jangan pikir, kan udah doa sama Tuhan. Gue mau kerja tiba-tiba tanggal 28 ada duit di depan. Nah, tidak semudah itu, Pak. Ya tetap Tuhan mau juga kita kan berusaha Betul, Pak. gitu loh.
Betul Pak. Seperti itu Pak. Jadi kembali lagi yang saya bicara ikhlas di sini adalah lebih banyak berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Betul. Karena saya di next, saya setiap tahun itu setiap kali keliling ke teman-teman di area, saya pasti bawa satu materi yang baru gitu loh. Saya udah janji sama teman-teman. Kemarin baru balik dari Ternate, saya udah bilang sama teman-teman Ternate, next ketemu materinya beda lagi. Beda lagi Pak. Ya. Oke Pak, menarik. Jadi saya spill sedikit lah. Tiap tahun saya pasti akan ada buku yang saya baca, yang saya akan intisari saya akan share gitu loh. Jadi saya baca buku 8 kekuatan kunci sukses sejati. Bukunya ada Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Menarik. Yang sekarang Pak Darmadi dan Lawangsa. Pak Darmadi dan Lawangsa ini orang nomor 2-nya di era properti. Nah, cuma saya coba lihat, saya tambahin jadi 9. Nah, salah satu yang utama tadi saya bicara dari 8 ini, ada satu kekuatan yang saya tambahkan adalah kekuatan the power of God gitu loh. Kekuatan dari Tuhan. Betul. Ini saya taruh di depan gitu loh. Karena bagi saya, ya kita bisa sampai hari ini ya karena yang di atas gitu loh. Ya, Legend 6 bisa bertumbuh sejauh ini dengan baik. Ya, pasti punya leader-leader yang punya kapasitas dan kapabilitas yang baik. Namun saya yakin pasti ada hal supernatural yang Tuhan kasih ke kita lebih baik. Makanya kita maunya tiap tahun kita bisa bertumbuh lebih baik. Jadi ikhlas itu lebih ke berserah. Namanya berserah itu bukan pasrah loh. Wah iya Pak. Berserah itu tetap lakukan yang terbaik, tapi pasrah kepada Tuhan. Jadi intinya gini, kita sebagai manusia jalankan yang terbaik, yang mustahil dari Tuhan yang kerjain. Ya. Itu poinnya sebenarnya. Kerjakan sesuai porsi kita ya Pak. Ya, ya tapi dalam porsi yang terbaik. Betul Pak. Yang mustahil biar Tuhan yang Biar kerjain Tuhan. gitu. Lihat Pak, sama saya pernah dengar salah satu tokoh agama dia menyebutkan bahwa libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Ya. Relate dengan tadi ya Pak, betul ya Pak. Buat yang bisa dipungkiri memang Pak, kadang hal-hal seperti itu yang membuat, yang menjaga kita Pak tetap pada jalan yang benar gitu Pak. Relate nih teman-teman untuk kita semua ya. Benar ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman di Zoom juga sepakat dengan itu nih teman-teman. Oke Pak, kembali lagi nih Pak tentang tadi kerja ikhlas tadi Pak ya, tentang bagaimana kita memasrahkan diri, tapi tentunya kita sudah melalui kerja hidup jujur dulu dan kerja keras tadi gitu ya. Cuma yang menariknya ini adalah Pak tentang bagaimana implementasinya di lapangan nih, dengan kembali lagi seperti yang di awal tadi bilang Pak, tantangan yang luar biasa banyaknya Pak, yang kadang menggoyahkan iman gitu ya Pak, hati nurani kita untuk ke arah yang tidak benar gitu Pak. Kembali lagi Pak, untuk menjaga itu semua agar tidak terjadi, menurut Bapak seperti apa Pak? Kalau saya bilang komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Kalau kita bicara dari awal saya bicara masalah komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu apa sih? Nah, komitmen itu simpelnya begini. Kadang-kadang saya suka bercanda sama teman-teman di area gitu. Leadernya nggak ada, teman-temannya pada saat low traffic ngobrol. Tapi begitu ada leadernya, belajar. Media sosial, IG lah, apa segala lah, ya kan? Tiba-tiba kerja gitu Pak. Yang dimaksud komitmen, ada leadernya, nggak ada leadernya, itu tetap kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tadi saya bicara itu tadi. Iya betul Pak. Ya kalau memang harusnya dia pada saat low traffic dia harus melakukan serangan udara, karena nggak mungkin dong pada saat hujan misalnya. Iya Pak. Kita suruh flyerin kan nggak mungkin juga, Nggak sakit mungkin, Pak. kan. Tapi di toko supaya bisa produktif bagaimana? Ya. Bukannya kita ngobrol atau apa. Kalau minimal oke, saya belajar apa yang masih saya belum pahami. Saya pelajari. Pertama komitmen. Yang kedua, jadi dijaga dengan komitmen, dijalankan dengan konsisten. Betul. Konsisten itu berarti setiap hari loh. Iya. Ya, setiap hari spill lagi nih jadinya nih. The Dikit-dikit, Pak. power of failure. Iya. Kadang-kadang kita manusia kan juga suka jatuh. Betul, Pak. Yang paling penting apa? Mau bangun lagi enggak? Belajar Ya dari kan? Itu yang dimaksud ya. konsisten dan persisten. Jatuh ya bangun lagi gitu. Betul Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi harus punya komitmen sama konsisten. Terus yang kedua, Pak, Bapak kan juga manusia ya. Saya juga manusia benar. Apa judul lagunya? Rocker juga manusia siapa? Serius. Rocker juga manusia. Rocker juga manusia, Pak, ya. Punya hati, punya rasa kan. Pak Yoni juga manusia Saya teman-teman juga ya. manusia. Pasti pertanyaan muncul, Pak, Bapak emang nggak pernah bosan
Bapak memang nggak pernah capek, Bapak memang nggak pernah kecewa. Pasti, namanya manusia, saya juga bukan Tuhan gitu loh. Ya pasti punya kelemahan. Iya. Pasti yang namanya bosen di pekerjaan biasa. Rasa kok saya gini-gini aja, rasa kecewa ya pasti ada. Karena saya yakin dimanapun perusahaan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Betul, Pak. Pasti ada hal-hal. Nah, saya punya tips, Pak. Menarik. Catat teman-teman. Saya punya tips. Harusnya tim saya udah tahu lah tipsnya apa. Saya punya tombol motivasi. Oh iya, bagaimana itu, Pak? Terserah lah. Jadi, poinnya adalah pada saat saya merasa bosan, saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya harus buru-buru pencet tombol motivasi saya supaya saya bisa balik lagi semangat. Recharge lagi gitu, Pak. Iya, jadi harus punya tombol motivasi. Nah, tombol motivasi masing-masing orang berbeda. Beda, Pak. Ya kan, kalau istri saya tombol motivasinya nonton drakor. Nah, misalnya contoh gitu loh. Jadi setiap orang punya tombol motivasi. Jadi jangan pernah larut dengan hal-hal seperti demikian. Ya makanya saya bilang, apakah tim saya bisa kecewa? Bisa sedih, bisa bosen, bisa capek, manusiawi kok. Iya, Pak. Tapi kita harus punya tombol motivasi. Jadi kita buru-buru balik lagi ke kita punya goals apa. Nah, contoh yang sederhana, rival deh. Sholat subuhnya konsisten nggak? Konsisten, Pak. Cuman telat kadang-kadang. Iya, kebetulan ada Pak Rival di sini. Contoh. Nggak nyata juga nggak apa-apa. Sebagai penonton bayaran. Ya. Kita bicara masalah, saya yakin di antara teman-teman yang paling sulit pasti adalah sholat subuh, setuju ya? Iya, Pak. Betul. Lawan Setuju ya? ini, Pak, ngantuknya, Pak. Nah, sholat subuh yang paling setengah mati. Saya pun juga kalau secara pribadi, saya sudah 3 tahun dari 2024 sampai hari ini, 2024, 2025, ya sudah mau 3 tahun lah. Setiap pagi jam 5 WIB atau jam 6 WITA berarti, saya pasti bangun. Saya lakukan ibadah saya ya. Kalau teman-teman kan sholat. Iya, Pak. Kalau saya, ya saya baca Alkitab, saya dengerin firman, puji-pujian. Pasti saya tidak pernah bolos lagi dari 2024 Oh iya, Pak. sampai hari ini, setiap pagi. Nah, pertanyaannya, emang Pak Yono nggak pernah capek ya? Pas pagi-pagi, pulang malam, masih kadang-kadang nggak bisa tidur, masih ngerjain kerjaan. Pasti satu waktu capek, ada rasa capeknya. Baru tidur udah harus bangun lagi, karena sudah komitmen toh, dan konsisten. Betul, Pak. Nah, saya punya tombol motivasi. Begitu saya jam 6, saya malas bangun, saya langsung punya tombol tuh. Lo inget ya, lo sampai hari ini karena siapa? Karena gua lo. Betul. Lo bisa sampai hari ini, lo punya anak sekolah dengan baik, ya kan? Lo bisa hidup dengan cukup. Itu karena gua lo. Jadi ada kayak suara Tuhan ngomong gitu loh. Saya langsung bangun. Mau capek apapun juga saya pasti bangun. Kadang-kadang pas lagi mesbah, ketiduran sebentar ya, manusia tapi tetap lanjut lagi, Pak. lanjut lagi gitu loh. Jadi itu kuncinya adalah tombol motivasinya harus punya. Jangan sampai larut. Kalau saya pada saat itu nggak ngelawan Pasangan tuh. hawa nafsu saya, besok bisa kejadian lagi nggak? Lusa kejadian lagi. Akhirnya lama-lama saya nggak menjalankan lagi ibadah saya di Pak. Betul. pagi hari. Kalau kita sudah berkompromi, besok berkompromi lagi, Pak. Betul. Jadi betul, itu Pak. saya bilang kembali lagi, saya juga manusia, saya juga harus ngomong ke semua teman-teman bahwa ya saya juga masih punya daging yang mungkin punya kelemahan, tapi kembali lagi harus buru-buru pencet tombolnya Motivasi itu ya, Pak. agar supaya yuk kita balik lagi ke kita punya goals, ultimate goals kita apa dalam hidup ini, apa sih yang kita mau capai gitu. Betul, Ya kan? Pak. Saya rasa teman-teman lain juga punya caranya masing-masing ya untuk recharge energinya, recharge motivasinya gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang sambil merokok dan minum kopi, ada mungkin kan, Pak. Tapi jangan sekarang yang bulan puasa teman-teman yang lagi berada Islam ya. Gitu ya. Nah, Pak, menarik nih, Pak. Cuma saya mau coba gali 3 hal ini nih, Pak. Hidup jujur, kerja keras, dan kerja ikhlas. Mana sih yang paling sulit dijaga untuk secara jangka panjang ya, Pak? Dari 3 hal ini, Pak. Kalau saya balik lagi, sebenarnya ketiga hal ini yang paling sulit bukan 3 hal ini. Ya gimana tadi komitmen sama konsistennya sih. Jadi tiga hal ini satu hal yang sama gitu loh. Nah, ya bukan berarti terus yang paling terakhir, yang paling penting ya semuanya tetap. Semuanya ini Bagi saya berjenjang gitu ya, Pak. ini terkorelasi lah 3 hal ini. Ya tadi saya bilang kalau tanya
tantangannya apa? Yaitu tadi, bisa konsisten nggak? Ah. Bisa komitmen nggak? Oh, oke. Karena ya tadi, yang bagi saya yang sulit itu di situnya. Karena kembali lagi, saya juga masih manusia kan, Iya. gitu loh. Bisa aja ada salahnya, Betul, Pak. bisa aja ada malesnya. Jadi bagi saya dalam jangka panjang itu yang paling sulit adalah komitmen sama konsistennya Konsisten itu ya, pada komitmen untuk menjalankan nilai-nilai integritas itu. Betul. Tuh, teman-teman, Pak Yono masih manusia, bukan Ultraman ya, teman-teman ya. Itu harus dicatat ya. Oke. Saya rasa teman-teman di Zoom udah gemes Pak, mau nanya-nanya juga nih Pak. Boleh. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman Zoom. Cuma teman-teman by chat saja ya. Ingat teman-teman, silakan kalau misal ada pertanyaan, silakan teman-teman, atau mungkin mau sharing, mau berikan insight juga tambahan untuk teman-teman lain, monggo dipersilakan. Yuk silakan teman-teman ramaikan kolom chat ya. Silakan teman-teman sampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaannya teman-teman, atau mungkin masalah-masalahnya teman-teman yang berhubungan tentang lead with integrity teman-teman ya. Ayo silakan. Gimana? Sudah adakah yang sudah bertanya? Belum? Aduh, ayo dong. Nah, teman-teman. mungkin saya tambahin sedikit. Oh, boleh, Pak, boleh, Pak. Kadang-kadang kita juga melihat gitu loh. Yang namanya manusia boleh dong saya lihat orang lain. Betul, Pak. Kata leader saya, kita harus hidup jujur, terus kita harus kerja keras, kita harus ikhlas gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat teman-teman saya nggak begitu kok. Ya kadang-kadang kan kita selalu mencari pembenaran diri kan. Pembenaran diri. Betul, Pak. Teman-teman saya nggak begitu kok Pak. Ya bagi saya satu, sukses nggak suksesnya seseorang bukan tergantung orang lain kok. Kita mau jadi seorang leader, mau diberikan tanggung jawab lebih, itu kembali diri sendiri. Oh, oke. Ya dong, betul nggak? Jangan kita pikir dong, teman-teman saya yang lain kok sesama leader nih misalnya, teman-teman saya yang lain kok kerjanya begitu-begitu aja misalnya. Gitu. Kenapa saya harus kerja keras? Ya kadang-kadang yang lebih kondisi yang lebih nggak baiknya lagi, saya kerja keras, yang lainnya misalnya ya nggak kerja keras kok dia yang lebih dapat tanggung jawab lebih ya. Oh iya. Kembali lagi, ikhlas nggak? Lu kerja buat siapa? Betul, Pak. Ya kan, jadi ya ini juga saya sampaikan karena ada hal-hal real yang sebagai manusia pun juga kadang berpikir begitu. Jadi kalau saya kembali lagi, saya nggak mau lihat orang lain. Saya kembali ke diri saya sendiri. Nah mungkin di beberapa materi saya sampaikan bahwa saya suka dengan beberapa teman-teman ustadz gitu. Oke, Pak. Nah, salah satunya dengan Agim. Oh, iya. Agim kan ngomong untuk syarat perubahan itu ada 3M. Mulailah dari hal yang kecil. Oke. Mulailah dari sendiri. Oh, iya. Mulai dari sekarang. Jadi ya tadi saya bilang nggak usah lihat orang lain deh. Ya, lihat kita aja sendiri. Jadi nggak usah pusing. Karena bagi gua sukses nggak sukses seorang itu tergantung diri sendiri. Kalau yang bikin kita sukses kan kita. Ya betul ada andil dari atasan kita. Tapi kembali lagi mayoritas suksesnya itu di kitanya kok. Iya, betul, Pak. Tinggal kembali tadi Tuhan kasih kesempatan nggak untuk lu dapat tanggung jawab lebih. Rezeki nih, Pak. Iya. Nah, mungkin pada saat kamu doa belum dijawab, mungkin belum waktunya. Tuhan kan cuma 3. Iya, tidak, dia diem. Iya. Nah, iya mungkin memang sudah sesuai waktunya. Tidak berarti mungkin bukan yang terbaik buat kita. Betul. Yang ketiga dia diam artinya apa? Belum saatnya. Dan terakhir Tuhan bantu nggak bantu tetap Tuhan baik. Udah itu aja prinsip saya gitu. Betul, Pak. Menarik nih Pak prinsipnya Pak Yono yang itu bisa menjadi insight bagus nih untuk kita semua ya teman-teman ya. Bahwasanya kadang-kala kita lupakan itu loh Pak. Hal kecil itu kita lupakan loh. Kayak kita merasa bahwa yang ini adalah hasil kerja keras saya nih. Kadang-kala orang lain juga, contohnya Pak, kan nggak bisa dipungkiri manusia, kembali lagi Pak, manusia ya punya rasa iri hati dan dengki gitu ya Pak ya. Kadang-kala memang dia ada orang yang dapat mengelola emosi itu dan ada orang juga yang kadang-kala meluapkan emosi itu dengan aktivitas atau apapun gitu lah ya. Jadi kadang-kala bagaimana cara kita mengelola itu semua. Nah, satu saya mumpung ingat ya, Boleh Pak, boleh masuk gitu. Tadi kita bicara Ali ngomong mulai dari hal yang kecil gitu. Kita gimana mau dikasih tanggung jawab yang besar? Kalau tanggung jawab yang kecil sendiri kita Tidak mampu Pak. nggak mampu. Betul. Gimana kita anggaplah saya punya teman-teman sebagai seorang ASA di B2B yang pegang 2-3 sales konsultan, atau teman-teman SL yang ada di toko yang pegang 3-4 Ero.
hero gitu. Ya gimana bisa naik ke jenjang yang berikutnya kalau ngelola 3-4 orang aja nggak bisa. Gimana bisa dapat tanggung jawab lebih gitu lah. Seperti itu. Oh. Jadi ya semua dari hal yang kecil. Nah, menarik nih teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman tadi di kolom chat ya, sudah ada insight atau mungkin sudah ada sesi pertanyaan mungkin ya dari teman-teman di kolom chat gitu ya. Nah, boleh monggo dipersilakan, ada mungkin sudah ada pertanyaan gitu dari teman-teman. Bagaimana kalau kita sudah menjalani itu semua tapi hasilnya belum optimal nih Pak? Gimana nih Pak? Jadi kembali lagi saya sampaikan tadi yang namanya Emil ya. Emil, Pak. ini yang SL saya di Landok Tedong ya. Oke. Pertanyaan bagus ya. Iya, Pak. Emil ya. Jadi kembali lagi tadi saya bicara di awal. Semua pasti ada proses, pasti ada waktu. Ada waktu. Ya, teman-teman sudah hidup jujur, sudah kerja keras, sudah kerja ikhlas, tapi hasilnya belum optimal. Nah kembali lagi tadi saya ngomong, kita doa sama Tuhan jawabnya nggak ada 3 kan? Iya, tidak, belum saatnya. Belum saatnya. Kadang-kadang Tuhan pengen nguji kita ini konsisten nggak sih? Contoh, saya contoh. Teman-teman pasti tahu yang namanya Colonel Sanders. Iya Pak. Colonel Sanders itu KFC. yang Kentucky Fried Chicken. Oh, Saya iya. rasa pasti semua udah pernah makan lah. Betul Pak. Ya. Nah, kalau kita baca biografinya, dia pensiun itu umur 65 tahun. Ya. Dia punya hobi masak. Iya Pak. Dia tawarkan resepnya tuh yang sekarang kita makan. Iya. Ke berapa restoran? Teman-teman tahu? Kalau Google aja deh. Pada saat restoran keberapa sih yang resepnya diterima? Teman-teman coba googling. 1000 restoran loh. Sebanyak itu Pak. Saya kurang hafal persisnya, kalau nggak 1025 atau 1000 berapa. Coba googling. Pertanyaan saya, dia nawarin 1000 itu kan bukan dibilang baru sehari 2 hari loh. Nggak mungkin Pak. Anggaplah sehari 1. Berarti kalau 1000 itu berapa tahun? Lumayan ya Pak ya. 3 tahun loh. Kalau dia sehari 1 nawarin resepnya, kan Iya. 1 tahun kan 365. Betul Pak. Kalau 1000 kali berarti 3 tahun loh. 3 tahun Pak Itu ya. setiap hari loh. Iya. Hari Minggu pun dia nawarin. Betul nggak nih? Betul Nah, Pak. kalau pada saat restoran ke 300, kalau misalnya dia udahlah, saya capek nggak mau nawarin lagi, nggak makan Kentucky kita hari Nggak ini. makan KFC hari ini kita ya Pak. Betul. Jadi kembali lagi pertanyaan Emil, Pak, saya udah kerja jujur, saya udah kerja keras, saya sudah kerja ikhlas, kok belum optimal? Ya harus sabar. Akan ada waktunya nanti ya Ya, Pak. kembali lagi introspeksi diri sendiri nih. Itu yang pertama ya. Yang kedua introspeksi diri sendiri. Kerja kerasnya sekeras apa? Ya kan? Iya, betul. Hubunganmu sama Tuhan sedekat apa? Intens apa ya? Iya. Dan jangan transaksional. Artinya apa? Tuhan lu kan udah doa sama lu. Nggak boleh gitu, betul Pak. Lu harus bikin toko gua rame dong. Betul. Betul nggak nih? Betul. Ya, kata Sepakat Tuhan, saya, lu Pak. siapa? Iya. Lu bisa hidup hari ini karena gua loh. Kalau gua bilang tiket lu habis, gua hari lu pulang, lu mau apa? Oh iya. Nggak bisa apa-apa Pak. Iya, jadi kembali lagi. Semua orang pasti punya proses, semua orang punya waktu. Mau sabar nggak? Dan introspeksi diri sendiri. Lu udah kerja bener nggak? Lu udah hidup jujur nggak? Betul Pak. Lu udah kerja keras nggak? Kerja keras itu seperti apa? Contoh, hal yang simple. 1 hari flyering sekali, bikin 20 kali dong. Iya. Kalau perlu bikin 30 kali dong. Nah, itu kan part dari kerja keras. Optimal kan gitu ya Pak. Betul. Tim kita udah produktif belum? Pada saat low traffic ngapain? Betul Pak. Jangan-jangan mungkin pada bercanda, pada main Mobile Legend, Iya. bukannya lakukan hal-hal yang positif. Positif gitu ya Pak. Yang ya. kita bicara produktivitas, ya bagi saya kita kerja 8 jam, 10 jam, bukan soal jamnya. Kita kerjanya bener nggak nih? 8 jam betul-betul kita totalitas nggak buat perusahaan? Betul Pak, betul. Sepakat saya Pak, sepakat ya. Betul loh. Jadi good, pertanyaan yang bagus Mil. Kalau kamu nanya sama saya, ya itu tadi 2 hal, ya kan? Iya Pak. Semua pasti butuh proses, pasti semua butuh waktu. butuh waktu, betul. Yang kedua introspeksi diri lagi gitu loh. Apakah kita sudah lebih baik nggak setiap harinya? Kita lebih kerja keras nggak? Kita lebih ikhlas nggak? Betul. Seperti itu. Gitu ya Emil ya. Harapannya ini bisa menjawab Emil ya untuk pertanyaannya tadi ya, bahwa
tenang, butuh proses dan Nanti butuh waktu. saya ke Tando Tenong kita ngobrol lebih dalam lagi. Ya habis Tando lebaran saya udah janji sama Pak Karsono saya akan keliling untuk di luar kota di Sulawesi Selatan tapi di luar kota karena memang jujur sorry 1,5 tahun 1 tahun 2 bulan saya belum sempat ke wilayah Pak Ruslan ya berarti Pak Diki dan Pak Hamdar lah kita bicara Sekarang ya Pak ya. sekarang gitu loh. Ya kalau di B2B kan daerahnya Pak Erwin. Ya, Pak saya Willy belum juga, ya. saya belum ke sana sih Oh, gitu. iya. Ya. Nanti kalau ketemu siapin lagi kita diskusi, kita sharing gitu loh. Betul. Ya. Tenang teman-teman, akan dibahas tuntas nantinya gitu ya. Oke, mungkin satu lagi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di kolom chat ya. Sudah ada pertanyaan teman-teman di kolom chat mungkin ya. Kita akan jawab lagi mungkin pertanyaan sudah ada kan? Semangat pagi luar biasa Pak, izin bertanya, apa tanda kalau kita sudah ikhlas menjalani suatu pekerjaan dan bagaimana caranya mendapatkan ikhlas itu Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau pertanyaan bagus juga dari si Cemen ya. Kalau kamu tanya ke saya, bagaimana tandanya mendapatkan bagaimana tandanya Dapat ikhlas tadi. dapat Pak. ikhlas tadi? Ya kembali lagi, kalau saya prinsipnya semuanya kembali ke diri sendiri dulu deh, ya kan? Kita ya kembali lagi. Tadi kita udah bahas banyak masalah tadi. Pak Didi ngomong masalah iri hati. Saya sudah lakukan ini kok masih belum bisa bagus Dapat ini, hasilnya, ya kan? Pak. Ya kembali lagi kalau bagi saya adalah ya itu tadi saya lebih banyak untuk belajar kembali supaya saya punya hati bisa terima. Karena tadi saya bilang saya nggak mau lihat kiri kanan deh, Nah, ya. Saya tetap di track saya punya goal sendiri. Nah, saya harus capai itu dengan baik gitu loh. Jadi supaya kita bisa ikhlas Ikhlas gitu ya, di Pak. sananya gitu. bukan ngedumel bukan saya Ya, bukan saya ya. seperti itu. Ada iri hatinya lagi lah karena kadang-kala sepakat nggak Pak Yono? Kalau iri hati itu kadang-kala mendistract kita untuk berbuat sesuatu yang tidak jujur, tidak benar gitu ya Pak ya. Benar nggak Pak? Betul. Betul. Jadi teman-teman benar kata Pak Yono ya bahwa kadang-kala ya kita akan ada di posisi itu dan harapannya ya kita mampu menangkis itu semua. Mungkin masih ada satu ya. Satu lagi mungkin ya Pak Yono. Boleh, ya? harus Satu lagi. tiga. Harus tiga. Saya Pak. senang dengan angka 3. Oh, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat kayak integritasnya 3. Tiga, betul, Saya Pak. baca kerja kelas juga 3. Tiga, Pak. Iya. Oke. Saya dulu di Regen 3. 3. Oh. Move on. Iya. Tadi di Regen tuh angkanya juga 3 loh. 3 kali 2 6. Kelipatannya ya, Pak, ya? Berarti 2 kali lebih baik dari sini. 2 kali lebih baik harusnya. Wah. Jelas. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Saya bacakan dulu. Dari Akbar Wijaya, Pak. Wah, Akbar, Pak. Pak Bro ya. Akbar, Pak. Akbar, Pak. Oh itu panutan saya tuh. Kedutan ya, Pak. Respect Panut. abangku, Pak. Panutan kelapa. Oh ya, pertanyaannya nih. Apa strategi konkret untuk membangun budaya integritas di level tim, bukan hanya individu, Pak? Ah, cakupannya tim nih, Pak. Bukan Iya. hanya diri sendiri. Kembali lagi saya ngomong tadi di awal, thank you Pak Akbar pertanyaannya. Inline lah ya sama project-projectnya kita dengan apa yang kita lakukan Pak Akbar. Thank you. Jadi kembali lagi, ya tadi saya bilang leader itu tuntunan sekaligus tontonan. Betul, Pak. Jadi leadernya harus contoh. Contoh misalnya kita punya 28 SOP yang akan jadi 30 nanti nih. Kita lagi input nanti Pak jadi 30 ya Pak, bukan 28 lagi. Nambah gitu. Nah, Nambah, Pak ya. contoh, kita ke toko, setiap kali mau keluar dari toko itu wajib cek body. Saya sebagai head of region pun harus tunjukin pada saat saya ke toko mau keluar Harus cek body juga. harus cek body. Iya, betul, Pak. Bukan betul saya pemimpin, ya bukan saya, ini kembali lagi ya, saya agak jarang bawa jabatan, tapi sebagai yang tertinggi di region, saya boleh dong nggak dicek dong. Iya. Benar nggak? Boleh, Pak. Boleh aja. Boleh-boleh aja ya, Pak. Boleh aja. Tapi saya tunjukin ke teman-teman, saya cek body. Itu contoh satu. Yang kedua, setiap kali mau retur barang, itu kan tim harus wajib dapat approval dari leadernya. Leadernya, betul, Pak. Loh, yang mau retur orang nomor 1 loh di region loh. Iya. Masa Masa harus, ada- masa harus lapor lah. Lapor ke bawah ya, Pak. Kita sudah siapkan SOP, artinya apa? Saya sebagai leader tertinggi pun juga harus terima itu. Betul. Jadi kalau Ero saya bilang, Pak Yono, mohon maaf, saya tanya SL saya dulu ya. Harus jalankan SOP itu. Betul, Pak. Harus ada approval dari atasannya. Betul, betul.
baru saya boleh bawa barang keluar dari toko. Betul Pak, betul Pak. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, bagaimana bisa secara tim, ya kita sebagai leader pun juga harus jalanin, harus tunjukin. Betul Pak, betul Pak. Gitu loh, bahwa ya kita pun ikut prosedural yang ada berjalan di dalam toko. Betul. Terus mentang-mentang saya head of region, saya mau beli barang nih buat teman saya, udah kasih teman saya dulu, nggak bisa. Bisa Pak. Harus tetap bayar dulu, karena aturan kita udah clear kok, barang harus keluar dari toko kalau sudah ada Transaksi. transaksi. Betul, Pak. Walaupun itu saudaranya Pak Yono, itu temannya Pak Yono, bahkan Pak Yono sendiri pun juga kalau mau ambil barang harus beli dulu, Betul Pak, betul Pak. harus bayar dulu, baru boleh ambil barang dari toko. Betul, betul, betul. Jadi sebagai leader harus tunjukin bahwa SOP apapun yang tadi kita bicara masalah integritas, kita harus tunjukin dari diri kita sendiri gitu. Saya sedikit highlight itu Pak, bahwa mencontohkan gitu ya Pak, menjadi role model gitu. Kalau bisa itu di bold, dikapitalkan, dimerahkan, garis bawahi bahwa ini menjadi penting untuk seorang leader, terutama ya teman-teman, bahwa teman-teman kalau mau mencontohkan mau memberitahu untuk ke tim, contohkan dulu gitu ya. Jangan sampai kita hanya sekedar memerintah saja tanpa mencontohkannya ya. Karena kadang di bawah pun akan sedikit merasa bahwa leader saya juga tidak melakukan Iya. itu. Ya contoh misalnya saya terakhir briefing teman-teman di Makassar gitu loh. Ya gimana Ero kita yang lakukan stop opnam mau jalankan proses yang baik dan benar, lawong leadernya aja copy paste kok. Iya kan? Betul Pak. Ya anak-anak bilang lah, lu aja copy paste. Bapak suruh saya harus cek by system, harus cek fisik. Bapak sendiri pada saat menjalankan tugas SO-nya copy paste, misalnya gitu loh. Jadi anak-anak merasa loh, lu aja nggak jalanin SOP, ngapain gua jalanin SOP? Betul. Tapi kembali lagi, untuk tadi kita bicara masalah integritas. Kalau saya, leader saya mau jalanin SOP nggak SOP, saya tetap jalanin SOP. Itu yang tadi kita bicara, mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal diri sendiri. Nggak usah lihat kiri kanan. Nah kalau semua tim punya mentalitas seperti ini dan menjalankan ini, keren Region 6. Jadi gua nggak perlu lihat yang lain. Gue lakuin terbaik sendiri, ya harapan gue apa? Gue bisa sukses sendiri, walaupun sekarang gue belum dikasih kesempatan. Tapi kenapa nggak bisa jadi SR yang terbaik? Iya, betul. Ya memang mungkin kesempatan belum datang sebagai seorang TSA, tapi saya sebagai SR terbaik setiap bulan, setiap tahun. Betul. Saya cerita sedikit satu lagi lah. Boleh Pak, boleh. Ini pribadi. Papa saya dulu pernah ngomong sama kita orang anak-anak gitu. Saya cuma 2 bersaudara. Dia bilang, Papa itu nggak sukses. Tuh. Kenapa nggak sukses? Ya gue dagang nggak pernah, gue nggak jadi orang kaya. Usaha ya nggak sampai jadi konglomerat lah bahasanya begitu. Saya bilang Bapak saya gitu loh, sukses itu perspektif Pak. Betul, mungkin Papa nggak sukses sebagai seorang pengusaha yang kaya raya. Tapi Papa sukses menjadi seorang ayah membesarkan 2 orang anak. Betul Pak. Ya, 2 orang anak yang nggak jelek-jelek amat kok posisinya gitu. Adik saya di beli-beli loh. Oh iya. Ya, lumayan lah posisinya gitu loh. Asisten Vice Presiden gitu loh. Luar biasa Pak. Ya kan, kalau teman-teman tahu GDN kan ada Pak Wisnu dulu, adik saya yang pegang budgetnya gitu loh. Lah, kita bisa punya keluarga yang baik, kita bisa tumbuh dengan baik, kerja dengan baik, itu menurut saya Papa udah sukses loh. Didikan seorang ayah. Iya. Pak Yono ya Pak ya. Itu dia. Betul, Pak. Jadi kembali lagi makanya, kalau tadi pertanyaan si Cemen, gimana kita bisa ikhlas? Ya kembali ke diri sendiri. Ya sekarang saya balik bertanya sama Cemen, lu dengan, saya bilang Sinjai, tahun 2025, improve-nya bagus kok, saya tahu itu toko kok, karena saya banyak ngobrol dengan Pak Ardi gitu lah. Pertumbuhannya bagus. Nah, kembali lagi, mau puas dengan itu nggak? Harus lebih baik lagi dong. Betul Pak. Benar nggak? Nemuin ikhlasnya bagaimana? Harus lebih baik lagi. Betul. Ya, jadi menjawab dari Pak Akbar, itu yang saya bisa sampaikan. Kembali lagi ya, kita sebagai leader, betul diri sendiri, namun hal itu akan tercermin ke tim. Karena kita sebagai leader, jalanin nggak Iya. nilai integritas itu. Ya, makanya salah satunya yang kita bicara masalah SOP yang ada di toko.
Iya. 30 tadi ya Pak, Sun 30 Akan Pak ya. 30. Oke, menarik. Tuh ya, dicatat Pak Akbar ya. Kayaknya wajar ya Pak, Region 6 jadi best region ya Pak, karena fundamentalnya luar biasa ini ya Pak. Ya bagi saya kalau Pak Didin bicara masalah best region, kembali lagi saya merasa itu bukan saya sama teman-teman. Betul maksudnya gini loh, kerja keras, kerja jujur itu partnya kita gitu. Iya, Nah betul. tapi saya yakin ada supraneutral tadi. Dari Saya quality, pas Pak. dikasih offering oleh Pak Herman pada saat pegang Region 6 itu kontribusi kita cuma 8,9% loh. Nah kalau bagi saya secara manusia kita punya kontribusi 8,9% bisa jadi best region dari mana sih? Iya. Ya biasanya best region itu kan yang omsetnya gede, Gede, Pak, ya. yang tokonya banyak, ya kan? Iya, Tapi betul. saya yakin ada penyertaan dari atas. Betul Pak. Kita bisa jadi yang terbaik. Jadi kembali lagi saya nggak pernah mau merasa kita ini hebat. Karena bagi saya masih ada kekuatan yang bantu kita. Di atas kita, Tapi Pak. tetap ya kita harus lakukan yang terbaik kan. Betul. Seperti itu. Kerjakan partnya kita yang mustahil tadi, Betul. kasih yang di atas. Menarik Ya. ya Pak. Oh, luar biasa teman-teman. Oke, teman-teman, harapannya itu bisa menjawab semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih mau bertanya gitu ya, tenang saja teman-teman, nanti akan kita buat sesi terpisah lagi gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi ya pembahasan kita tentang lead with integritas. Kalau saya bisa simpulkan ya Pak ya, bahwa tentang memimpin itu bukan hanya kayak kita memimpin mengejar target gitu ya Pak ya. Target mungkin bisa saja dicapai dengan berbagai cara, tapi yang membuat kita tidur Prosesnya. nyenyak ya Pak, membuat kita tidur nyenyak itu adalah salah satunya hidup jujur, kerja keras dan kerja ikhlas ini teman-teman ya. Bagaimana kita sama-sama nih teman-teman, kembali lagi fundamentalnya Region 6 adalah itu semua teman-teman. Bagaimana kita komitmen sama-sama untuk menjalankan itu nih, dari semua fungsi, dari semua lini yang ada teman-teman, kita sama-sama komitmen hari ini nih ya. Hari ini kalau mungkin tadinya tidak konsisten Pak, sekarang wajib konsisten ya teman-teman ya. Tolong itu menjadi masukan untuk kita bersama teman-teman. Harapannya ini akan membuat Region 6 makin lebih baik lagi di kemudian hari gitu ya. Terima kasih Pak Yono atas Thank you. insight-nya Pak. Dan menjadi kasih reaksi dulu dong untuk Pak Yono. Terima kasih Pak Yono untuk insight-nya. Harapannya bisa menjadi masukan bersama untuk kita semua. Dan teman-teman, ini bukan akhir untuk program IS. Masih ada program IS episode kedua. Ya nantinya teman-teman mungkin penasaran siapa sih yang akan menjadi pembicaranya. Nanti akan kita spill. Terima kasih Pak Yono Thank you. atas insight-nya ya teman-teman. Ayo kembali lagi, kasih reaksi dulu untuk Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Dan Thank you. sampai jumpa lagi teman-teman di program IS episode kedua. Selamat pagi, luar biasa. Wah.